Pak ini ya, Pak Prait ya. Prait di bagian. Tadi kan sudah ketemu dengan Pak Prait tadi ya. Belum ngomong. Ya. Karena situasinya kan Pak. Iya. Mungkin kalau begini kan ada baiknya. Biar penjelasannya itu biar jelas, kemudian permasalahannya itu biar nggak seolah aparat itu ada condong sebelah apa gitu. Nah, gitu ya. Ya. Oke, tidak Pak. Ini Pak Arudin, beliau lagi piket Pawas. Saya direktur di bagian kriminal khususnya. Beliau ini di bagian cyber baru. Sekarang saya mau tanya. Baru. Apa ya? Belum. Baru apa? Nah, udah lama. Udah lama. Udah 5 tahun kan di sini. Kenapa berapa, Pak? Saya kawan. Ya, monggo silakan. Saya sudah banyak tahu tentang kayak itu menjadi. Suaranya lantang. Ini yang pertama berkaitan dengan laporan dari sekian banyak anggota KSURI Jani yang tidak diproses sampai hari ini dan kita sudah menyerahkan alat buktinya. Bahkan dari Pak Afkal kemarin itu meminta kita langsung untuk meminta surat-surat dari KPPN dan sebagainya yang dilegalisir. Nah, sementara di kasus ketua KSURI Jani kita nggak tahu proses hukumnya seperti apa dan alat bukti seperti apa. Ini sudah tiba-tiba ketahan. Nah, artinya di Polda ini kan kalau namanya alat bukti kan kita minta bahwa proses hukum ini kan adil dan kami yang jelas menangkap proses kriminalisasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh gubernur dan yang secara terstruktur bersama komitmen ini kan melalui pemberitaan media. Jadi pemberitaan media ini kan cepat menyebar yang menyebabkan kegaduhan di antara anggota dan maupun masyarakat yang tidak terlibat dari KSURI Jani, sehingga ada tuduhan operasi bodoh, operasi penipu, dan bahkan ini juga proses hukum yang berjalan juga di Krimum. Krimum itu berkaitan dengan penipuan dan penggelapan. Sementara tidak ada bukti-bukti kita pernah melakukan transaksi atau bertemu dengan si pelapor. Ini seakan-akan terus dipaksakan. Tetapi itu tidak jadi persoalan. Yang penting keadilan hukum di sini ketika ada laporan balik diproses. Kami juga melaporkan. Entah nanti soal bersalah dan tidaknya adalah proses hukum yang membuktikan kan gitu. Tetapi ini sampai hari ini kan tidak ada proses hukum itu. Betul. Nah ini yang kami mau pastikan. Lalu kemudian berkaitan dengan kasus ketua KSURI Jani yang ditahan. Ini kan sudah belum P21 ya. Tiba-tiba Masih di Polda. P21, sementara kami sudah mengajukan pra peradilan. Baru di P21 dan hari itu sudah digelar dan ditunda untuk apa? Kalau tidak salah Pak Itu kemarin mengantar Pak Ketua pakai mobil pribadi. Ya. Itu di luar dari prosedur hukum. Betul. Ya, betul. Kalau dia tahanan harus dibawa pakai mobil tahanan, si Bapak bawa pakai mobil pribadi. Nah ini banyak yang menjangkau Pak Dik. Nah, itu sih sebenarnya yang pada prinsipnya kedatangan kita hari ini. Lalu kemudian supaya bisa dijelaskan juga kepada anggota-anggota ini. Di lain dari persoalan tentang pemulihan ekonomi nasional, bagaimana kita mau mengakses kur 100 juta, tetapi itu kita masih membahasnya hari ini. Fokus kita berkaitan dengan persoalan-persoalan laporan dan juga persoalan ketua KSURI Jani. Nah, seperti itu. Saya pikir Pak Dir udah lebih memahami ini karena sebagai dirnya. Nah, jadi Pak Ketua melalui channel YouTube itu kan hanya mewartakan Pak. Jadi mewartakan itu boleh. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Karena ada sebabnya Pak. Kalau nggak ada sebabnya kan nggak mungkin orang mau tiba-tiba maki orang secara umum. Kalau saya misalnya nggak suka dengan ketua serikat, pasti minimal saya makinya maki belakang kalau saya nggak suka. Tapi karena dia pernah mengeluarkan pernyataan, ya saya maki di publik kan gitu. Juga kan? Iya, jadi ada sebab dan akibat. Iya. Gitu. Nah, inilah yang kita minta Pak Dir, kira-kira apa yang menjadi sikap dari Kepolisian Nusa Tenggara Barat, karena kita juga nggak mau bahwa di Polda Nusa Tenggara Barat ini seperti kasus Amasinta ada itu pelanggaran HAM sebenarnya, tetapi ya sudahlah Pak Amasinta tidak mau menuntut balik persoalan itu saya. Tapi jangan sampai ini juga terjadi pelanggaran HAM terhadap 23.191 anggota KSURI Jani dan ketua KSURI Jani. Ini dibiarkan berputar karena gridnya juga akan turun Pak di pandangan Polri dan HAM internasional. Karena kami memastikan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ini ketika tidak ada jawaban dari
dari wilayah NTB maupun secara nasional, ini kita pastikan bahwa ini akan sampai ke Mahkamah Internasional. Kita akan pastikan itu. Ya, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan singkat. Itu saja dulu, itu saja dulu. Sudah, baik, terima kasih ya saudaraku. Jadi begini, saya memang ngikutin permasalahan soalan dari Kesur. Memang permintaannya itu kan dari pihak Kesur Jani itu ada bantuan dari dana PEN itu 100 juta yang 3 ekor sapi itu kan. Tidak berbicara 3 ekor sapi. 3 ekor sapi. 100 juta itu adalah nilainya 3 ekor sapi. Kan gitu. Dalam kalimat itu loh. Kan gitu. Maknanya Bapak itu Kan gitu. Nah, kan frame-nya seperti itu. tidak frame yang terbangun di publik. Frame-nya Jadi gitu. enggak apa-apa. Kan gitu. Nah, dari situ dana itu ada di bank BUMN. Kan gitu. Bank BRI atau Bank Mandiri atau mana? Yang terdaftar yang dikirim ke sana. Kan gitu. Makanya pada saat itu kita rapat dengan KPPN, dengan BRI, kemudian dengan Dinas Koperasi, kemudian dengan Dinas Peternakan. Kan gitu. Dibahas, saya mendengarkan. Saya itu seharusnya sebagai undangan. Dengan kejaksaan juga. Ada situ saya nanya, memangnya ada nggak dana PEN yang terkait dengan perbincangan dari KPPN? KPPN jawabnya, nomenklatur itu ada, cuma kami belum pasti, nggak ada jawaban pasti dia nomenklatur dari KPPN itu. Jadi kita coba tolong diperdalam. Sekarang uang itu di mana? Uang itu ada di bank BRI gitu, kan gitu. Nah, kita periksa lah pada saat ada laporan itu kan, ada laporan dari pemerintah diwakili oleh Kabak Hukum ya. Kalau gubernur saja bilang nggak apa-apa. Nggak, waktu itu datang kan saya ya kan Intinya yang melaporkan begitu. ya jadi kan dari pemerintahan lah. Hah? Intinya gubernur karena diwakili sama juru Kan gitu, Iya, datang kan? betul. Lapor. Gubernur. Ingat itu gubernur. Gubernur. Nah, lapor, kita cek apa aja yang bisa disampaikan yang dilaporkan apa aja. Pertama ya tanggal 20 kan gitu dilaporkan berapa gini ya. Kita tidak lanjuti sehingga untuk memastikan saya ingin membantu Kesur Jani untuk jangan sampai ada kepentingan lain yang sifatnya terabaikan gitu. Jadi saya panggil lah operasional BRI ya, siapa? Yang ini ya, operasional BRI ya. Nah itu dipanggil lah. Setelah dipanggil, yang bersangkutan menyatakan tidak ada, gitu kan? Tidak ada yang menyampaikan hal itu. Oke, apa? Sehingga saya cek ke staf koperasi ya, kementerian ya, Kementerian Koperasi ya, Kementerian Koperasi, juga nggak ada. Terus kita bingung nih, mau cari lagi, sehingga agak lama lah kita mencari, membantu untuk Kesur yang itu untuk bisa membatalkan bukti ini, kan gitu. Itu dari sisi kami. Nah, kemudian terjadi yang dilaporkan, yaitu terkait dengan apa laporannya apa tuh? Head speech ya? Berita hoax itu kan, berita hoax dilaporkan. Nah, berita hoax itu kita nggak, aku kita suruh penyidik saya, kamu rangkum semua berita hoax ini. Berita yang disampaikan oleh Pak Susdarjo, tulis. Kemudian coba kirim ke saksi ahli. Gitu. Jadi kita kirim saksi ahli itu bukan dari sini ya, dari jauh semua. Ahli dari luar. Makanya kami berpikiran begini, kalau kita pakai saksi ahli orang sini, khawatirnya ada nepotisme, paham ya? Ya kita antisipasi lah gitu. Sehingga kita carilah saksi ahli dari Jawa, di Jakarta kayak Jakarta apa Jawa Barat ya? Surabaya Malang gitu. Kita pakai saksi ahli dari luar, karena kita menjaga biar terjadi keseimbangan gitu. Kalau kita pakai jadi kan kenal loh, bisa aja kan gitu. Tapi kadang-kadang saksi ahli nggak berani, karena apa? Disumpah dia. Nah untuk menghindari hal-hal itu, kami pakai gunakan orang dari luar, karena sudah digunakan oleh internasional. Jadi dia orang bicara, tidak akan membohongi gitu kan. Nah dari situlah, dari keterangan saksi ahli itu, akhirnya ada cukup bukti yang dilakukan oleh Pak Sri.
Nah, dari situlah kami menindaklanjuti laporan itu. Tapi kalau dari saksi ahli nggak bisa dibukti, karena saksi ahli ngomong, bukan saya yang ngomong. Itu bukan polisi yang ngomong, bukan. Saksi ahli yang berbicara itu, bukan satu orang. Kita bikin 3 saksi ahli. Saksi ahli bahasa, karena saksi pidana, dan satu ini 3 saksi ahli yang kita gunakan. Dari 3 saksi ahli inilah kita akhirnya menindaklanjuti laporan itu. Seandainya dari pihak kasus kita juga baca kok, banyak kok tertangan itu, banyak itu. Kita tolak juga, kita tidak lanjuti juga, kita panggil gitu. Nah ini yang sekarang ini, kan? Proses terus berjalan, tidak ada proses yang dijalankan. Karena tidak ada kabar dari berita. Kenapa? Terus gimana? SP2 pertama sudah saya berikan, kemudian saya suruh Terus, di sini ada yang ini nggak? Ada yang di kamu laporan ya? SP2 itu ada sampai sini nggak ada? pelapor, ada pelapor LPH-nya. Ada LPH. Sama PH. Sudah sampaikan nggak? Sampai LBH-nya. Jadi perkembangannya itu penyelidikan itu sampaikan pasti kita sampaikan ke PH. Ada PH-nya nyampaikan nggak ke Anda gitu loh. Kan tahapannya kan belum ada apa-apa. Loh, kok bisa kok nggak ada tahapan apa-apa? Anda paham? Laporan kita. Lah iya, dengan adanya SP2HP itu namanya perkembangan hasil penelitian laporannya Anda sudah kita berikan. Diberikan SP2HP ke PH-nya. PH-nya gitu loh. Atas nama siapa? Yakunsa itu sama si Yahunsa. Ramada itu Ramada. Ramada Yahunsa itu kan Rapada Baik, Yausa. Silakan Anda ditanyakan gitu loh. pertama kedua. Bagaimana perkembangan dia? Tapi prinsipnya gini Pak Dir, berkaitan dengan tadi bahwa ini dinyatakan bantuan, yang jelas itu perkeliruan. Perkeliruan. Bahasa Kita perkeliruan. dari awal tidak pernah menyatakan bahwa dana 100 juta dengan tujuan kotak ini bantuan. Tetapi karena kan Presiden menargetkan satu peternak memiliki 3,1 dan itu sudah program lama Pak. Dari bumi sejuta sapi. Bukan, saya kan yang nge-frame itu, bukan saya belum bantu, bukan. Saya kan membantu dari bukan saya bicara mengenai itu, bukan. Kalau saya salah, mohon maaf itu, cuma saya ada istilah seperti itu. Saya coba untuk membantu Kaisar Surjani apa yang diharapkan itu tercapai. Betul. Nah kan gitu, saya ingin presiden kita nggak mau terlibat, nggak ingin condong ke Kaisar Surjani, condong ke ini. Kenapa? Karena ini sifatnya ini adalah kebijakan pemerintah, gitu kan? Ada program ini. Coba saya gini kita tahu, teropong ya, teropong. Masa iya? Itu banyak masyarakat yang dirasa kok bagaimana? Ini gimana? Nah, pertanyaan saya kan apa ya pemerintah itu membantu masyarakatnya kan gitu. Nah, akhirnya kan saya berpikir gini, wah jangan-jangan gubernur ini ibaratnya mengamuflase lah program itu, begitu. Terus saya dengar juga omongan di Jakarta, gitu. Jakarta nih ngomong, lalala ini, benar nggak itu? Coba saya teliti, ternyata ada, tapi di BRI, tapi bentuknya kur gitu kan? Ya. Tapi nilainya terlalu tinggi kan? Yang diharapkan oleh KSU ya? Saya dengar itu ya? 100 juta. Udah 100 juta. Ya, maksudnya gitu. Permenko juga ada. Tapi bunganya itu nggak 6%. 6% kan? Kan kita sebut di situ subsidi bunga 3%, tapi mereka plesetkan bunga 3%. Nah ini yang jadi perkeliruan. Nah saya nggak tahu itu, pokoknya Ya. dan KSU nggak terima. Kenapa? Terlalu tinggi bunganya, gitu. Bunganya terlalu tinggi 6% ya? Kita Tinggi terima, dari- Pak. Hah? Kita terima. Saya nggak tahu itu laporan di intelnya itu. Laporan. Subsidi bunga 3%. Berapapun bunga yang Berapapun bunganya kita terima. Oh subsidi 3%. Sesuai. Subsidi. Pengajuan kita itu di Bank BRI kan 3%. Terus akhirnya gimana? Subsidi bunga 3%. Tanggapan dari Bang Beri gimana? Awalnya dibilang ada dana itu. Ada. Dan siap memproses. Silakan mengakomodir. Pengajuan individu diajukan sama anggota ketua individu, pak masuk. Besoknya dia bilang, oh dana itu sudah tidak ada. setelah data masuk ke dia. Siapa itu? Dia. BRI semuanya. Dari mana? Semua. CNTB. Semua. Dia begini, Pak. Sumbawa juga. Sebentar, Pak. Dia bilang kita akan mencairkan kalau ada persetujuan gubernur. Betul. Ada videonya. Ada videonya. Ada videonya. Ada dia bilang, Pak. Bukti. Jadi begini, Pak. Maksud saya, ini program ini real ada. Dan memang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 itu tidak dinyatakan langsung kurs 100 juta, program ini tidak ada. Tidak ada undang-undangnya. Begitu BLT pun di dalam situ juga tidak ada. Tidak ada itu.
tapi ada penyertaan modal negara. Untuk Di situ. penguatan modal, Ya, di situ untuk penyihatan ekonomi rakyat, bukan bank. anggaran bank. Ini kan akhirnya disalurkan lewat kredit pembiayaan. Sampai katanya Menteri Ekonomi Erlangga atau Ketua PCPN bahwa kur ini dinaikkan lagi plafonnya menjadi dari 50 menjadi 100 juta. Terendah. Terendah. Terendah itu bahkan bisa diakses 500 juta, 10 M juga bisa. Cuman kan kita rela aja si anggota 100 juta untuk apa? Untuk mengembangkan ternak kami di NTB. Mau ternak ayam, mau Sekarang ternak dari BRI, apa? BRI maunya apa? Jadi Nggak begini ada. Pak, saya jelaskan ya. Ya. Jadi bulan lalu BRI semua cabang minta berkas kita. Ya. Setelah kita antar, diterima oleh BRI sendiri yang antar ke unit-unit. Semua unit terisi. Habis setelah terisi dengan berkas-berkas yang kita ajukan, di situ mulai tidak ada. Dia bilang tidak ada. Cabang minta berkas kita. Dalilnya begini Pak. Saran saya begini. Bukan tidak mau dicair, dalilnya begini Mekardi. Jadi bahasanya ada rekamannya, ini masih ada belum ada persetujuan gubernur. Itu satu. Yang kedua bahwa kasus ini masih pada Persidangan. data, padahal yang kita sidangkan itu kan kasus 2021. Kelompok. Jadi kalau seandainya, saran saya ya, kalau seandainya situ bermasalah dan BRI, dilaporkan BRI. Nah, makanya maksud saya kan ini kan anggota ketua kita kan menyebar hoax banyak. Iya, tadi. Sebenarnya ada masalah. Sebenarnya ada masalah. Masalah lah Pak. Kan ini kan pelapor kan. Kan bisa aja ada yang mewakili. Gitu Benar kan? nggak ini kan dibilang kan penyebar hoax. Dana pen. Itu di media. Itu di media. Itu di media. Banyak Nah, media. dana pen itu ada. Tapi kan itu kenyataannya. Iya, tapi yang Direkam ya? dimaksud, Rekam? yang Direkam. bisa dimaksud itu Saya buka mungkin tidak ada. Dana pen itu ada semua. Dan pada akhirnya kan Malah kan program ini dimaksud itu apa? nasional. Dimaksud itu apa? Apa ya? Dana pen itu ada. Iya. Yang dimaksud itu apa? Mungkin yang disampaikan tadi itu yang tidak ada. Yang mananya, Pak? Yang mana Bisa tidak gini ada? loh, bisa Ini gini loh. gambarannya saja. Ada nggak kredit pembiayaan dalam PCPN? Ada? Siapa yang berani bilang tidak ada di sini? Rekam Mekardi. Ya. Ada nggak kredit pembiayaan PCPN? Ada kan? Iya. Selesai sudah. Pengajuan kita berapa? Ada yang masuk? Selesai. Hah? Yuk. Bukan. Kita tidak berbicara ternak. Bapak, ini sudah Bapak Presiden. Kita tidak berbicara ternak. Ya. Justru karena bukan dari masalah itu kan diseret lah ini Pak Ketua kami di penjara. Betul. Penjara. Iya. Masalah itu. Persoalan itu soalnya. Justru itu. Kenapa ini yang berbicara hoax tidak diproses kan? Intinya begini, bahwa Pak Ketua kami kan mewartakan ucapan Menteri bahwa terus sampai Menteri Koperasi saja kalau tidak diedit sama gubernur itu dia bilang kok, dia tanya nih, ini diarahkan sama wartawan, ada nggak Pak bantuan 3 ekor sapi senilai 100 juta di Kementerian Koperasi? Dia jelas bilang Menteri Koperasi tidak ada. Emang ada program kayak gitu? Yang nggak ada Pak. Yang ada apa katanya? Ada kurus 100 juta tanpa jaminan, subsidi bunga 3% dan semua masyarakat bisa mengakses itu semuanya. Itu. Sekarang itu kan permasalahan kalian kan ada di Bank BRI. Bukan di sini. Masalah Di sini. Kan apa? Pak Ketua. Penyebaran dana pen. Kalau masalah di sini memang ada pelaporannya. Ya, Kan gitu. Makanya ini kan kita diskusikan, kalau clear kita menganggap bahwa di PEN itu ada kredit pembiayaan, itu kan tidak bisa ditemukan. Betul. Dan tidak ada kasus Clear nggak kita dulu? Bukan, karena gini loh. Ada bekasnya itu yang dari Kasub dan sudah biar jelaskan saksi-saksinya. proses 8, tapi Biar jelaskan. Biar dijelaskan. Ini masalahnya, kita kan ikutin dari keterangan saksi, keterangan ahli semuanya. Karena kita kalau diskusi nggak berdebat nggak akan ketemu. Karena saya juga, karena
kami juga bukan memahami masalah semuanya, nggak bisa. Iya. Kita kan Sekarang kalau Adinda mau melapor, laporkan aja apa-apa. Sudah. Kalau masalah itu kan sudah kita laporkan, ini kita belum diproses ya. Padahal ini sudah berapa bulan, kalau ketua kita aja cepat sekali prosesnya. Kita yang melapor tidak direspon. Kita kan mau menyamakan tren. Kita ini mau menyamakan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Berapa sudah diperiksa? 8. 8 sudah diperiksa. Sudah saya periksa 8, tapi dari kasus Rinjani baru 1. Setiap perkembangan tak sampaikan ke PH-nya. Itu. Biar seimbang, makanya kita minta mana yang bisa buktikan. Setelah perkembangannya tak sampaikan. Itu masalahnya. Tapi Bahkan waktu pertama, mohon maaf nih, saya Ya, ya. waktu pertama masih belum dilengkapi dokumen, saya minta untuk dilengkapi dokumen. Akhirnya kan datang dilengkapi dokumennya kan, baru saya mulai berupaya memeriksa 1 orang, baru hadir 1 orang saksinya itu. Tapi 8 sudah saya periksa, termasuk yang dilaporkan itu sudah saya periksa semuanya. Tinggal 1 gubernur yang belum saya periksa. Iya. Itu nanti saya agendakan nanti saudara. Itu masalah, makanya kita ingin cepat Oke. laporan-laporan itu. Oke, terus yang selanjutnya, karena ini kan sebenarnya kita clear bahwa Pak Ketua hanya mewakilkan. Kita sepakat Bapak bilang bahwa dalam pen ini ada budget pembiayaan. Ada budget, ya. Oke, clear. Coba ulang lagi supaya lebih Ya, jelas. Ada enggak? Kita sama-sama sepakat Ada bahwa enggak? di program pen ini ada kredit pembiayaan kan? Ada enggak itu? Oh, saya belum pernah. UMKM dan koperasi. Iya. Klaster UMKM sama korporasi. Ada. Belum bisa. Atau murni semuanya adalah bantuan. Bantuan. Jadi begini Pak, kalau yang bisa menyebutkan hal tersebut itu adalah orang yang ahli kompeten yang di bidangnya. Kami polisi nggak tahu. Atas dasar apa Bapak? Hasil rapim pimpinan TNI Polri itu mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ya, betul. Seharusnya tahu Betul itu. Pak, Iya, tapi kan betul. bukan kapasitas kami Kapasitas untuk yang menyampaikan ahlinya. apa sih dana pen itu Pak, gitu loh. Tidak tahu atas dasar apa Pak? Ditangkap. Ya. Dari saksi ahli itu, saksi ahli itu. Kan keterangan dari Apa ahli. dia saksi ahli? Ada nggak Ini kan yang Pak, kita bahas dari mohon maaf, bukan kompetensi Taruh. kita untuk menyampaikan Nanti itu, dengerin Bos. nanti nih, apa saksi berkas yang kita bawa nanti, biar jelas di sini, karena kita bukan ahli. Bukan kita berdebat. undang-undang. Undang-undang mau jadi patokannya Ini Pak. paling orang pakai saksi ahli. Jangan Begini jangan Bos, nanti. untuk menangani perkara kan begini, adanya laporan. Lapor Ya. pengaduan. Di 184 KUHP itu ada saksi, ada ahli, ada petunjuk, ada surat sama keterangan terdakwa, Bos. Itu Berarti masalahnya. menurut Ya. saksi ahli, Ketua KSU Rinjani telah mengancam masa untuk dibunuh gitu, jadi ditahan. bukan Enggak, bukan itu kalian yang begitu, ngomong lo ya. salah Kalian loh. ngomong lo ya. Sampai yang terus? ngomong sendiri loh ya. Ngomong lo ya. Artinya ada Nggak boleh Jangan begitu. jangan diblunderkan karena Eh, bukan situ, Mbak. begitu. Kamu di sini ini kami di sini hanya melayani Anda. Ya. Saya ingin melayani Anda, ingin memudahkan, nggak mau menjerumuskan, nggak mau nahan orang. Untuk Kami apa? juga datang ke sini hanya memastikan persoalan hukum ini berjalan. Iya, iya, berjalan. Kan sudah diterangkan tadi loh. Sekarang Tadi, tidak begini, ada sejarahnya orang kasus IT itu, Pak, ditahan. Nggak ada. Siapa bilang nggak ada ancaman hukumannya dong? Gimana? Anda yang ngomong yang salah. Iya, saya sepakat. Kemarin tuh, Loh, kemarin di Jawa Barat tuh ada intinya ditahan tuh. Kamu jangan nih memperkeruh Jangan situasi. anja memperkeruh suasana ya, karena di pasal UTE itu ada, gitu loh. Jangan distrust Bapak, kita lagi diskusi. Iya, santai. paham saya. Kalau Ya. Anda ngomong undang-undang ITE tidak ada yang ditahan, ada Bos. Kami ini ya, Ya. polisi sekarang ini ya, transparan ya, Ya. transparan. Kami terima Anda di sini dengan baik-baik. Kalian yang jurasnya kita terima kok. Gitu Kan loh. saya periksa kalian juga datang semua. Datang semua, Sampai tapi ya bukan kita jadi mendingan tidak pernah ketemu saya. Intinya begini. Yang pertama, kasus ini dipaksakan ke 21. Tidak ada Pak, bicara dipaksakan Pak, jangan ngomong begitu. Saya ngomong, asalnya katanya. Loh, jangan asal juga ngomong sampai juga itu. Tunggu dulu, saya mau Dengarnya apa ngomong. tuh? Dengar dulu Dengarnya makanya. Anda ngomong. Ya makanya saya ngomong dulu lah. Ya sudah sabar Bos. Jangan ngomong Bapak, saya ngomong dulu. Sabar Bos ya. Iya, kita sabar. Kalau kau ngomong asal ada aturannya. Ya, makanya ngomong aja dulu mahal. Ya, jelaskan, jelaskan. Itu pra-peradilan, hari pas pra-peradilan ini digelar, bukan hari itu juga Pak, itu di 21. Bukan, salah Anda ngomong begitu. 25. P21 tanggal 25 Maret. P21. Penjelasan jaksa hari itu Pak. Jaksa Penjelasan tuh. jaksa hari Loh. itu. P21 itu tanggal 25. P21 ada buktinya, Pak. Masa P21 hanya asal-asalan ngomong? Ada petunjuknya. Kita berapa kali koordinasi kejaksaan, oh ini masih ditangani sama Polda. Itu maksudnya gini Pak ya, mohon maaf ya, karena itu pernyataan kejaksaan yang bilang bahwa sampai hari ini kami belum terkonfirmasi. P21 itu tanggal 25 Pak, dan saya yang terima sendiri, dan saya ambil sendiri. Betul. Jaksa tidak mengakui Tapi tanggal jaksa 25. menyatakan begitu. Jaksa Kami yang makanya siapa? kami ngomong begitu. Jaksanya siapa?
siapa? April. Tapi kami mau rekam dan kasih di dalam. Siapa jaksanya dulu? Siapa ini orang kita didiskusi kok. Kami nyampaikan juga ke Jaksa Bapak, yang kan, menangani bahwa itu Pak sudah ada karena di sana ditunjuk namanya P16. Jaksa yang menangani itu dan saya ambil dari jaksa yang menangani. Saya sendiri yang ambil tanggal 25. Tanya sama Pak Iwan sana. Ini mana yang benar ini jaksa Loh, apa? yang benar ya kita lah Pak. Iyalah. Orang kita ini ada petunjuknya Masih Pak. kami di Gitu loh. kejaksaan kan kami sampaikan Ya, kan, saya tidak bahwa tahu. ini belum Nanti kasih nih, P21 mana? Mana berkasnya? Nih Pak, saya baca ini. P21-nya ini ya. Ini dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Silakan Bapak baca ini. Baca. Ini ya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara P21 ini Pak, tanggal 25 Maret. Oke? Modeling. Ya. Ini berdasarkan hasil penyidikan Dr. Andes Sri Sudarjo, SPD, MPD. Oke Pak? Menyatakan bahwa sudah P21. Oke, ini dari Kejaksaan Pak, yang tanda tangan langsung Pak Ike Bahtiar. Jadi saya tidak asal ngomong ya, ini ada buktinya di saya. Oke ya? Ada yang Apa konspirasi lagi? Dibilang konspirasi lagi? Enggak ada konspirasi. Ini tanggal 25 Maret ini, silakan Anda baca. Kenapa kita berani statement kayak seperti ini? Karena Baca ini, baca dulu. Saya juga sampaikan di setiap laporan saya sampaikan. Ini tanggal berapa ini? Saya laporkan sama pimpinan saya terima ini. Nah, Ini loh ada buktinya. kami ke kejaksaan itu Nah, tanya. ini sekarang Anda bicara apa? Anda bicara bukti, ini buktinya. Ya. Gitu loh. Jadi saya nggak ngada-ngada. Tujuan begini ya. Ya. Orang susah, Polda NTB itu nggak akan membuat kamu susah. Justru orang susah kita akan bantu. Itu prinsipnya. Ini dibaca. Ya. Mungkin dikira Karena saya apa? ngarang-ngarang. Presisi Ini itu. Nah, sekarang kalian P21 datang sini, tanggal saya 20 tahu Maret apa. ya. Kita akan bantu. Oke. Bahasanya apa ini? Begitu. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Sri Sudarjo SPD ini sudah lengkap. Dikeluarkan tanggal 25 Maret 2021 yang tanda tangan ini. Oke? Jaksana apa namanya? Ini. Direkam aja itu. Limpahan. Jadi saya nggak ngarang-ngarang. Ya, ya. Biar kelihatan. Penahanan Pak Ketua saya tanggal berapa Pak? penahanan hari Jumat. Tanggal berapa? Itu ada apa itu? Kan dilimpahkan tanggal 25 Maret ya. Dilimpahkan kok tanggal 25 Maret itu, Anda ngomong gimana? Itu penyidikan dianggap lengkap 25 Maret sehingga keluarlah P21 namanya, Bos. Jadi 25 Maret itu surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi NTB berkaitan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan terhadap Sri Sudarjo, Dr. Sri Sudarjo, SH, SPD, MPD dinyatakan lengkap. Namanya P21 itu. Ditujukan kepada Polda. Gitu loh. Ini ada suratnya. Pelimpahan kasusnya tanggal Bukan pelimpahan kasus. bukan pelimpahan kasus Pak. Jadi pelimpahan perkara. tahap 2. Ya, tahap 2, tahap 2. Tahap 2. Tanggal berapa itu? Kemarin Pak tahap kedua Pak. Kan saya antar kemarin kan Anda lihat itu. Itu namanya tahap kedua. Pelimpahan tersangka dan barang bukti. Kalau perkaranya udah dilimpahkan lama jadi. Sudah Oh, lama. perkara P21 itu. P21. Perkara sudah kita limpahkan, baru jawaban jaksa memberikan lah. Tahanan apa? Nah, P21 itu tanggal 25. Ya, ya. Dan hasil dari koordinasi jaksa bisa penyidik melakukan penahanan. Atau bisa berarti juga bisa tidak Bisa kan? tidak. Nah, tapi sebenarnya tidak kita tahan kalau Supaya clear maksudnya. Bisa melakukan penahanan dan bisa juga tidak. itu kan pandangan daripada sesuatu unsur subjektif dan objektif dari Praduga penyidik. bersalah dan praduga Ya. tidak bersalah kan harus. Kalau penyidik itu memandang itu perlu ditahan, kita tahan Pak. Ada unsur subjektif dan unsur objektifnya. Ya itu, makanya kita tahan, kita limpahkan lah kemarin. Maaf Bapak-bapak. Ya. Boleh saya bicara di sini. Jadi terkait dengan kasus kekerasan ini, coba mari kita ambil berbicara Hati-hati. bahwa yang dia ajak, yang mau dia selamatkan ini adalah 23.191. Mari kita secara kemanusiaan. Maka ini dengan kuasa. Jangan sekali-kali dikriminalisasi. Karena kalau secara kasat mata saya yang bodoh, bahwa dia itu mau mengimplementasikan undang-undang tahun 2020, undang-undang legislatif. Ketika dana itu dikucurkan oleh Bapak Presiden, karena cerdasnya Presiden kita, uangnya kemudian belakangan diturunkan daripada undang-undang. Jadi dibuatkan undang-undang dulu.
Berbeda di zaman Soeharto. Ketika itu BLBI. Ini kami semua mau punya sapi. Saya paham, Pak. Sapi. Saya paham. Dan sekarang ini maaf Pak, berikan saya bicara dengan hati. Bahwa ketua kami ini benar-benar dia itu mau mengelola masyarakat. Ya. Ini kan suatu income yang besar, bisa menimbulkan imperium ekonomi nanti. Ini yang kita kejar. Jangan supaya yang kaya terus kaya di sini. Dulu saya ingat, ketika ada dana hibah yang namanya sapi-sapi itu, yang kaya itu siapa? Orang-orang PT saja. Sekarang bukan bantuan, bukan hibah Pak. Ini kami siap meminjam uang itu. BNN, penyertaan modal negara. Kita tahu juga Pak yang namanya ada simpanan negara, ada persiapan negara, ada bencana, ada apa itu persiapan negara. Itu yang dikucurkan. Masa yang ini bapak-bapak tidak tahu daripada saya yang bodoh dan kampung. Itu yang saya pikirkan. Coba bicarakan. Ketua kami mewakilkan, ketua kami tidak salah kan gitu. Tidak salah. Dia hanya mewakilkan Dia mengeluarkan itu ada sebab dan musabab. kalau misalnya salah yang diberitakan, yang pertama klarifikasi sama kemudian membuat berita atau langsung klarifikasi sama Menteri Ya. Koordinator Ekonomi Erlangga Hartarto. Press release langsung dari Kementerian Keuangan yang diwakilkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kan yang menyetujui kan Presiden. Dan juga kalau kita mau jujur, yang membuat DPR, kalau itu salah, silahkan angkat Presiden, angkat DPR, angkat Menteri yang membuat. Apakah tidak setuju ajukan judicial Itu bicara review, reviewnya. Itu semuanya kan kita tahu bahwa ini sebenarnya dipolitisasi. Murni politik, kita kan tidak boleh juga memandang. dan kalau mau jujur, ketika Pak Gubernur itu PLD Twitternya kalau konsisten untuk penangkapan tentang IT, kenapa tidak langsung ditangkap ya itu? Dia bilang PND tidak ada. PN itu tidak ada. Pertama itu Pak Gubernur. Jadi Ya di media banyak kok. Dia bilang bahwa Dari agar sana. tidak terjadi kegamangan politik di masyarakat karena PEP ini tidak ada. Sekarang yang penting masalahnya hari jadi apa? Kan sudah saya layani semua ini. Kan ada yang lapor, kita akan cepetin berkasnya. Kan gitu. Nanti kalau penyidik saya minta data dan nama-nama yang bisa, tolong dibantu semua. Oke. Biar pelayanannya seimbang, ya nggak? Ya. Biar Polda ini nggak condong ke kiri, condong ke kanan, nggak. Kita di tengah-tengah. tiada lain dan tiada bukan maaf Pak. Ya. Tiada lain dan tiada bukan saat ini dan kemarin. Bebaskan ketua kami supaya kami bukan Sekarang Karena tidak bersalah. Nanti ke kejaksaan kita anu. kejaksaan, bukan kami lagi. Oke Pak. Jadi nanti tinggal di jaksa saja. Di kejaksaan Jadi silakan begini, kejaksaan. saya sampaikan kepada rekan-rekan kan sudah memahami saya. Ya. Pak Darjo itu ketemu sama saya cukup baik sekali, wawancara apa semua. Nah, saya selalu berkoordinasi sama Mbak Darjo dan sama Mas Riza, PH-nya. Nah, silahkan kami nanti koordinasi. Perkembangan kasus itu apa? Saya di sana, saya selalu sampaikan. Minta saran pendapat pun. Pak Rizal sudah nggak aktif, HP-nya sudah Iya, Hilang. kemarin sebelum ini. Ya, saya tahunya HP-nya hilang kan kemarin tanggal kedua itu. Kemudian mau Pak Jauza langsung dikasih nomor saya. Dan itu ditolak koordinasi ke sana. Perkembangan kasus yang saya tangani, dua-duanya saya jalankan, bukan tidak saya jalankan. Nanti gini aja. Tapi Kamu belum minta dipanggil-panggil. Udah. Kira-kira apa? Kalau yang saya diminta? memanggil kan tidak harus lapor Bapak, saya lapor ke beliau. Ada- Kalau saya ada melakukan PH-nya. Nah, perkembangannya tak sampaikan ke PH-nya karena ada PH-nya. Karena Bapak-bapak mungkin saya tidak tahu. Kalau Pak Tarjo memahami karena saya komunikasi juga sama Pak Tarjo. Mungkin paham kan? Ya, nanti kalau seandainya menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkan oleh teman-teman KSU, nanti sama PH-nya. Ya. Ya, biar Pak nggak Gubernur nggak- itu segera juga. Iya, Ya itu. Makanya ini kan itu saya sudah sampai 8. Kalau Apa? Pak Nanti Urusan kalau memanggil itu. penyidik saya minta nama dan barang kan ini ya. akan segera diproses Pak. Iya. Oke. Ya. Jelas. Oke. Ada prinsipnya itu. Oh, Nah, nanti perkembangannya apa yang menjadi nanti saya akan sampaikan kepada PH-nya. Yang jelas itu, Pak.
Bukan kami tidak memproses. Ya. Intinya kita di tengah-tengah. Kita kan di Kita tengah-tengah. kiri kanan ke kanan. Kalau Ya. bisa Pak Den ditulis sedikit. Apa itu? Ini pembicaraan kita dan Usah. Percaya sama saya nggak pernah. Saya ini orang kampung, saya Iya, orang iya. bodoh. Kalau begini-gini nanti Ya, dibilang semua sama. Percaya sama Polda. Sudah ada videonya. Percaya sama Polda. Ya, kita berdiri di tengah-tengah. Kita melayani dan mengayomi masyarakat. Oke. Ya. Nanti kita. Ya. Terima kasih. Ada yang hebat. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Tangguhan atau pengeluaran tahanan itu bukan menjadi kewenangan dari Kejati. Karena perkara itu ada di Kejaksaan Negeri Mataram. Berdasarkan pasal 84 KUHP ayat 1, itu kewenangannya ada di Mataram. Jadi saya kemarin sudah sampaikan ke Pak Akmal, ajukanlah penangguhan penahanan itu di Kejari Mataram, karena yang berwenang sana Kejaksaan Negeri Mataram, bukan di sini. Pak, yang demi itu adalah salah satu tim, adalah salah satu anggota tim jaksa penuntutnya nanti itu. Jadi kewenangan sepenuhnya itu ada di Kejaksaan Negeri Mataram. Untuk permohonan itu silakan ajukan di sana. Nanti yang meneliti, menelaah proses itu ada di Kejaksaan Negeri Mataram. Orang kita kemarin disuruh ke sini. Kata kejaksaan negeri. Pak Efrin, gini. Kata kejaksaan negeri, kewenangannya ada di sini. Iya. Dari sini kewenangannya ada di sana. Apa-apaan? Kan gitu. Di Mataram. Hei, Bapak ini sudah Pemprov Pak, bukan kota lagi. Ini kita provinsi mainnya Pak. Maaf Pak, maaf, siapa yang bayar? Gubernur mana? Saya nggak kenal. Cocok. Cocok. Saya begini lah, Pak. Saya udah ngomong ke Pak Akmal. Silakan ajukan di sana. Di sana kewenangannya. Enggak kan kita kan sudah masukin kemarin Pak Efrin, silakan dimasukin di sini. Nanti dia, maksud saya kan di sini biar ini bisa diposisikan, diberikan ke. Kalau memang ini kewenangannya Kejati, kan ini kan bisa dari Kejati ini diposisikan ke sana, dilimpahkan. Ini teknis secara hierarki. Lembaganya kan Kejati ini lebih tinggi, bisa mengarahkan itu hal teknis sebenarnya. Nggak bisa, Betul. bisa seperti itu. Berkas kita untuk penangguhan penahanan Ketua KS Rinjani Dr. Sri Sudarjo kepada yang kita ajukan kemarin hari Senin kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan sudah diterima kemarin. Ternyata berkas ini tidak diapa-apai. Tidak digubris. Tidak digubris, tidak diurus, dan hari ini disampaikan bahwa kemenangan ini ada di Kejaksaan Negeri Kota Mataram. Sekarang kita langsung ke sana. Jadi sekarang kita langsung ke sana. Dan menurut di dalam hasil pembicaraannya bahwa kasus ini sudah dinaikkan ke pengadilan. Pastikan saja di sana dulu. Makanya kita pastikan dulu ke Kejari. Nanti kita akan sampaikan, kita akan simpulkan dari perjalanan hari ini. Kita ke Kejari itu mau konfirmasi kira-kira Kejari itu apa? Apakah dia benar memenuhi apa yang menjadi permohonan kita atau ada hal lain di sini? Jadi kita datang hanya untuk mengkonfirmasi. Arti kejaksaan ini tidak ada arti di sini. Kita Tidak ada arti kejaksaan yang di sini. kalau di sini clear, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bongkar saja jaksa ini kalau Jadi sekarang kita ke Kejari. Kita sama-sama ke Kejari, jangan dengar ya. Ya, ngarep, ngaji. Berarti jaksa di sini. Jadi kita disuruh buat penangguhan, ternyata secara diam-diam pihak kepolisian bersama Kejari ini melimpahkan kasusnya Pak Ketua ke pengadilan. Padahal ini Jadi pertama begini, bahwa kasusnya Pak Ketua sekarang dilimpahkan ke pengadilan negeri Mataram. Jadi hanya selang 2 hari saja, ketika tahap kedua, ketika kita sedang melakukan pra-peradilan, ketika kita sedang melakukan gugatan perdata, ini kasusnya secara diam-diam baru kita tahu tadi ya. Sekarang ini kan kita tahu bahwa ini sudah dilimpahkan ke pengadilan tinggi Mataram, negeri Mataram.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Tadi Direktur Polda dia sudah menyatakan ketika saya tanya ada nggak ada nggak kredit pembiayaan di dana pen, ada, dia bilang cacat sudah dia di situ. Itu direkam oleh video. Mereka harus bertanggung jawab itu. Karena kenapa kelihatan bahwa kasus ini dipaksakan, ternyata yang disangkakan itu tidak benar karena berkas yang menyidik itu mengatakan ada. Clear kan? Besok kita langsung ke pengadilan tinggi Mataram. Jadi yang pertama kita mengawal sidang pra peradilan, langsung kita desak pihak pengadilan untuk mencabut. Ini betul-betul rekayasa, betul-betul dipaksakan. Jadi besok karena ini puncaknya, kita besok harus lebih besar lagi dari sekarang. Ini puncaknya besok. Kita betul habis-habisan besok di pengadilan. Makanya kalau bisa nanti pengurus unit dan koordinator langsung saya undang untuk nanti malam ke kantor. Oke, itu saja. Oke, bisa kita sekarang. Terima kasih untuk anggota KS Surunjani yang tetap setia mengawal program PCPN, percepatan pemulihan ekonomi nasional, sebagai warga bangsa yang baik yang ingin menyelamatkan negara dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jadi tetap semangat, kita akan bertemu besok dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup anggota KS Surunjani! Hidup Serikat Pekerja Keras Indonesia! Terima kasih kepada mama, ibu-ibu saya yang mengawal kita. Terima kasih.